kebenaran. Saya nggak tahu sudah nemu belum kamu kebenaran. Yang jelas, jadi ketika kamu mau ngomong kebenaran, perhatikan levelnya, perhatikan jenisnya, perhatikan karakternya. Karena banyak orang dicampur. Ketika ini dicampur, maka diskusimu selalu buntu. Karena perspektif yang satu kamu ngomong di level apa, yang satu ngomong di level apa. Habis sudah. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah diskusinya nggak akan ada titik temu. Itu yang harus kamu ingat kalau ngomong tentang kebenaran. Oke, masih ada waktu untuk dialog. Ya, kurang lebih 20-30 menit. Silakan, yang mau tanya. Iya, Mas. Dan tadi ya, yang saya tulis itu ada level-level kebenaran. Nah, saya di sini agak bingung tentang metafisik. Soalnya tadi tidak bisa dinalar oleh, juga tidak bisa dirasakan oleh orang lain, misalnya gitu loh ya. Jadi kalau seperti mitos-mitos ya, nggak boleh nyapu gitu malam-malam, itu kan orang juga nggak tahu gitu apa maksud juga metafisik itu gimana ya? Kalau itu bagi saya bukan metafisik, tapi kebenaran etik. Jadi orang menyarankan, jangan berdiri di depan pintu. Itu makanya disarankan kayak gitu. Ada code of conduct, tata perilaku yang kamu boleh gini, kamu boleh gitu, jangan gini, jangan gitu. Itu sebenarnya nanti kebenaran itu subjektif levelnya. Kalau metafisik itu nggak bisa dipikir, nggak bisa dinalar, karena memang faktanya di luar pikiran dan di luar dunia empiris. Itu metafisik sudah. Kalau yang kayak tadi kan masih kelihatan, masih nggak boleh duduk, nggak boleh bahwa mungkin sebab-sebabnya metafisik. Kalau kamu lanjutkan lagi, kenapa kok nggak boleh? Karena ada danyang yang jaga di bawah, itu baru levelnya metafisik. Tapi kalau masih sebatas kamu harus di depan pintu, kamu harus gini gitu, itu level kebenarannya etik. Nah, terserah kamu mau dibahas sebabnya atau perilakunya, atau hubungan antara sebab dan perilaku. Nah, itu harus jelas dulu. Nah, kalau mau, oke, saya tidak ada urusan dengan boleh berdiri apa enggak, tapi sebabnya apa dulu? Ada danyangnya. Nah, sekarang ayo kita bahas. Apa benar ada danyang? Nah, itu berarti kamu ngomong kebenaran metafisik. Tapi kalau masih sebatas boleh di situ apa enggak, kenapa enggak boleh, kenapa harus di depan pintu, kok enggak di depan? Nah, itu biasanya code of conduct namanya, tata perilaku. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi bisa satu paket, bisa dua-duanya untuk lebih jelas, lebih komprehensif. Tapi bisa juga salah satu. Kamu bahas etikanya atau kamu bahas sebab metafisiknya. Yo, saya bilang ketika rasio nggak bisa jalan, empiris nggak bisa jalan, masih ada banyak jalan yang lain. Kan kemarin saya bilang sumber pengetahuan itu nggak cuma empiris dan rasio, ada naluri, ada insting, ada nurani, bahkan ada otoritas. Otoritas itu mungkin siapa yang bilang ada danyangnya? Lo yang bilang bahayai dulu yang ada di sini. Ini lo kitabnya, nah itu otoritas. Bisa juga jadi referensi kebenaran. Meskipun kamu juga boleh nggak setuju. Ini kan cuma nggak setuju itu. Menurut saya nggak pas, nggak ada hubungannya. Danyang itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi urusan isinya apa? Cuma ini wadah kebenarannya. Makanya saya sebut levelnya. Ada level metafisik, ada level etik. Ada lagi? Sudah, iya. Kalau kita kan ada orientasi kalau kita di eksternal dan juga menurut kita masih bisa yang aksiologi. Apakah termasuk semantik itu atau tidak? Aksiologi itu etik. Aksiologi itu isinya dua, etika, estetika. Kalau etika kebenarannya intersubjektif, estetika kebenarannya sebenarnya subjektif yang susah dikembangkan jadi intersubjektif. Etika itu sangat cair, nggak bisa dimasukkan di sini. Kenapa nggak saya masukkan di sini? Susah sekali memasukkan etika ke level kebenaran, karena secara value, secara nilai dia bukan kebenaran. Dia ngomong tentang indah dan tidak indah, pantas dan tidak pantas, dan kategorinya sangat cair estetika itu.
Orang tidak bisa disalahkan sama sekali kalau dia suka lagu dangdut, sementara tetangganya suka lagu rock. Kamu suka baju kotak-kotak, yang satu suka baju bulat-bulat. Itu estetika. Dan dia kamu kok pakai baju kotak-kotak toh? Kan harusnya pakai baju bulat-bulat. Nah itu susah. Kamu membahas estetika di level kebenaran itu susah. Estetika itu gaya masing-masing orang, itu estetik. Jadi aksiologi biasanya yang lebih dibahas adalah etikanya, bukan estetikanya. Nanti kita bahas dua-duanya. Makanya ini kurikulumnya masih panjang. Jadi etika dan estetika itu nanti dua tema terakhir yang kita bahas. Syukur-syukur sekali-sekali nanti ada ahli estetika dan etika kita datangin, terus kita bahas. Kita suruh ngomong di sini apa itu estetika. Ya, kalau contohnya cuma saya estetika, mungkin saya tidak terlalu estetik kayak gini ya. Jadi secara estetik itu tidak enak. Harus ada yang lebih enak dilihat secara estetik, mungkin kamu lebih semangat. Jadi tenang aja mas, nanti ada bagiannya sendiri ya, aksiologi. Ini sebenarnya kita belum ngomong ontologi, kita baru ngomong epistemologi. Ini ketika saya ngomong ada ontologi, ini sebenarnya jenis kebenaran ontologis, jenis kebenaran epistemologis. Ontologis itu berarti dari aspek realitas sesuatu keberadaannya, yang ini dari aspek pengetahuannya. Ada jenis kebenaran ilmiah, non ilmiah. Dari sisi keberadaan, dari sisi realitas, ada jenis kebenaran objektif, subjektif, intersubjektif. Dari kenyataan kebenarannya. Jadi ini belum masuk ke bagian filsafat yang namanya etika. Bahkan belum masuk ke filsafat yang namanya ontologi. Ini ontologi untuk menyebut jenis kebenaran, bukan membahas ontologi sebagai filsafat ada dalam filsafat. Nanti kita masuk setelah epistemologi, kita akan membahas logika. Kalau logika ini teknik berpikirnya, kalau ini kan asumsi-asumsi pemikirannya. Setelah logika baru kita masuk ke metafisika. Setelah metafisika kita ngomong etika, setelah itu estetika. Kalau sudah estetika, insya Allah sudah filsafatmu luar biasa kalau ngerti. Ya kalau nggak ngerti. Karena estetika itu banyak orang menyebutnya sudah puncak. Kerumitannya filsafat itu ada di estetik. Setelah itu baru mungkin kalau kita masih punya stamina, kita tambahin lagi misalnya filsafat agama, lebih jelimet lagi filsafat agama. Terus kalau sudah masuk agama, tambahin lagi yang lebih rumit lagi filsafat bahasa. Kalau sudah masuk